Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah torkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu dan berjumpa dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan semoga apa-apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini, baik kumpulnya kita dan sebelumnya kita awali dengan sholat maghrib secara berjamaah, semoga menjadi amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan banyak-banyak terima kasih apabila bapak-bapak ibu-ibu sudah banyak-banyak menyumbangkan dalam rangka berjalannya acara setiap kajian LKI yang dilakukan pada ba'da maghrib ini. Dan pada malam hari ini adalah kajian kitab tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan MPDI. Kepada beliaunya Ustadz Agus Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di saat ini, di kesempatan ini, di tempat ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan karunia, memberikan maunah serta nikmat-nikmatnya, baik yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat serta kesempatan. Sehingga dengan seluruh karunia, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, saat ini kita sebagai hambanya, saat ini
kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memujinya, untuk mensyukuri nikmatnya dengan cara kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita dari rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita persembahkan kepadanya. Juga kita gunakan waktu serta kesempatan yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita untuk senantiasa tafaqquh fiddin ya, thalabul ilmi, yang mudah-mudahan ini sebagai sarana untuk menggapai, sebuah sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah baik dalam melaksanakan ketaatan, juga istiqomah dalam senantiasa mengkaji, mendalami serta mendakwahkan dan juga mengamalkan apa yang telah kita peroleh. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini melanjutkan dari pembahasan yang panjang yang belum selesai ya, dari bab iman kepada hari akhir. Kita sampai kepada kemarin terakhir tentang alamat, tanda ya, di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita kaji bersama dalam kitab ini adalah alamatus sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil yang sudah bermunculan di saat ini. Selanjutnya kita akan memasuki alamat kubro, alamat atau tanda ya, akan munculnya kiamat, segera munculnya kiamat. Ini tanda-tanda yang besar ya, meskipun tanda ini belum muncul, tetapi kita belajar, kita mengetahui ini bukan semata-mata kemudian nanti ingin bertemu atau berharap berjumpa kemudian mau menerapkan apa yang sudah pernah kita kerjakan. Jangan sampai kita berharap ya, karena dengan bertemunya ataupun hidupnya kita di mana, di masa-masa munculnya salah satu tanda kiamat besar itu justru di situ fitnah, ujian yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa orang-orang yang punya keimanan dalam hatinya itu luar biasa. Bahkan jauh-jauh Rasulullah sudah memberikan peringatan ya, tentang dahsyatnya fitnah, ujian ya, di akhir zaman itu. Yang sampai Rasul gambarkan yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafirun. Saking beratnya ujian musibah itu, seseorang di pagi hari masih memiliki keimanan, namun sore harinya sudah menukar keimanan itu dengan kekufuran. Atau sebaliknya, sore hari masih dalam keadaan beriman, namun di pagi hari sudah ya berubah ya keimanannya ya. Maka sekali lagi pentingnya kita belajar ini untuk mewaspadai, untuk hati-hati, perhatian kita ya, kewaspadaan kita juga sebagai bekal bagi kita seandainya Allah takdirkan menjumpai salah satu di antara tanda-tanda tersebut ya. Adapun beberapa tanda yang termasuk alamat al-kubro, tanda-tanda kiamat yang besar yang ya, di sini pertama disebutkan khurujud dajjal, keluarnya dajjal ya. Waqad ahbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah telah memberikan informasi, telah menghabarkan tentang khurujuhu
khurujahu bi ahadits kasiratin, tentang keluarnya Dajjal ini dengan beberapa hadis yang banyak, balagot tawatur ya, sampai hadisnya ini mutawatir ya, saking banyaknya ya. Jadi hadis kalau banyak itu dalam ilmu hadis, ketika hadis, banyak yang meriwayatkan, banyak dari sumber yang sama, itu disebut mutawatir karena saking banyaknya yang meriwayatkan. Ya, mutawatir itu menunjukkan bahwasanya kalau istilah sekarang, kalau berita itu viral karena banyak yang mendapatkan, menyampaikan, sehingga tidak hanya satu berita, tidak seorang saja yang mendengar ataupun yang mengetahui. Banyak yang nge-share ya. Waqad angdarat bihi al-anbiya'u, dan sungguh tentang Dajjal ini angdarat bihi al-anbiya, para nabi, bahkan jauh sebelum nabi kita ini telah memperingatkan, telah memberikan wanti-wanti, telah memberikan rambu-rambu, hati-hati, supaya hati-hati qaumah, terhadap kaumnya, wa hadarat minhu ummamaha, jadi memberikan peringatan kepada kaum dan umat-umat sebelumnya. Demikian juga waqad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga telah memberitakan kepada kita bi annahu, bahwa sesungguhnya ya, Dajjal ini a'dhamu fitnatin, itu fitnah, ujian terbesar. Wa amaro, dan Rasulullah ya tidak hanya clear ya, a'dhamu fitnatan takhsulu min khalqi Adam, jadi fitnah terbesar sejak diciptakannya Nabi Adam ila qiyamis saah, sampai nanti datangnya hari kiamat. Wa min du'ai sallallahu alaihi wasallam, dan juga diantara apa yang Rasul mohonkan, doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasul, al isti'adzah, senantiasa memohon ya, perlindungan ya, min fitnatihi, dari fitnahnya. Wa amara ummatahu bidzalik, juga memerintahkan umatnya, memerintahkan kita semua ya untuk senantiasa melazimi doa itu, bahkan kita jadikan sebagai doa terakhir di setiap akhir sholat kita ya. Kita berlindung ya, wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil Masiihid Dajjal, dan berlindung dari fitnah ya, min syarri fitnatil Masiihid Dajjal ini. Wa minal ahadits al-katsirah, dan dari beberapa hadis yang banyak, al-warid fi at-tahdhiri, yang berlaku di dalam terkait tentang peringatan, kewaspadaan minhu, tentang dari Dajjal ini, ma rawahu al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tidaklah bu'isa nabiyun, diutus seorang nabi, illa kecuali angdara ummatahu, kecuali nabi tersebut memberikan peringatan kepada umatnya, al-a'war, akan a'war, al-kadzab ya, pendusta ya,
Ala, ketahuilah, innahu a'warun, sesungguhnya yang dimaksud Dajjal ini adalah a'war. Di antara ciri fisiknya itu mata yang sebelah itu buta, ya, jadi tidak bisa melihat. Jadi hanya satu mata yang bisa melihat. Ala innahu a'warun wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya Rabb kalian bukanlah yang buta. Wa inna baina ainaihi, dan sesungguhnya di antara kedua matanya itu maktubun, tertulis kafirun. Itu ciri fisik, ya. Namun nanti banyak beberapa hadis yang terkait dengan ini, sebagian saya sudah tuliskan, ya. Jadi diantaranya adalah di riwayat yang lain disebutkan secara fisik ini badannya kekar, kemudian warna kulitnya coklat kehitaman, rambutnya keriting gitu, ya. Nah, itu ciri fisiknya Dajjal. Ini yang membawa fitnah yang luar biasa, karena di saat itu ya, ketika kondisi di mana munculnya Dajjal itu masa-masa paceklik, masa-masa di mana orang sulit untuk mendapatkan makanan, tetapi Dajjal ini punya sumber makanan yang nggak habis-habisnya, sehingga ya tidak sedikit ya orang yang ketika melihat ini pasti tersihir, ya, tertarik dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Dajjal. Nah, karena Dajjal ini mengklaim dirinya adalah sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang disembah begitu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jadi ad-Dajjalu yakhruju min ardin, Dajjal itu nanti akan muncul min ardin bil masyrik, dari bumi sebelah timur, yuqalu laha Khurasan, yang dikatakan bumi sebelah timur itu adalah Khurasan, ya. Bukan Jawa Timur terus Pacitan, Malang katanya. Khurasan. Ya. Yatba'uhu aqwamun, yang mana ketika munculnya Dajjal ini akan diikuti, mengikutihu pada Dajjal aqwamun, beberapa kaum. Ka'anna wujuhahum, seakan-akan wajah mereka adalah majanun mutraqatun. Jadi wajah mereka seakan-akan tameng yang dilapisi oleh kulit. Jadi jangan dikira kemudian tidak banyak fan. Jadi fan-nya, pendukungnya, pengikutnya Dajjal ini luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Maka di antara nasihat, ya, seandainya di mana di saat itu Dajjal sudah muncul, maka jangan coba-coba ingin bertemu, jangan coba-coba ingin mencari, kemudian apalagi menantang, ya. Maka menghindar, bersembunyi. Bahkan diriwayatkan itu jadi kalau Dajjal muncul itu diperintahkan istri-istri itu suruh diikat, suruh di dalam, tinggal di rumah, kalau perlu diikat supaya nggak bedol, nggak maksa keluar pengen. Kadang kan kalau ada figur kan jadi penasaran, ya apa sih kayak apa orangnya gitu, ya. Jadi penasaran, ingin keluar, ya, ingin membuktikan.
dulu pernah belajar hadisnya tentang Dajjal, bener ndak? Katanya kulitnya warnanya hitam, kemudian matanya satu karena yang satu buta ya, terus rambutnya keriting. Penasaran kayak apa sih orangnya? Ya, wal iyadzubillah, jangan sampai ya. Karena ya nggak akan sanggup ketika akan berhadapan dengan Dajjal itu pasti ya, akan luntur ya, keimanan itu karena apa namanya, fitnahnya luar biasa ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan innahu kharijun, sesungguhnya Dajjal itu keluar kholatun baina Syam wal Irak, jadi di tengah-tengah antara Syam dan Irak. Fa'asa yaminan wa asa shimalan ya. Jadi keluarnya ini asa itu bimana afsada, jadi membuat kerusakan. Jadi membuat kerusakan apapun yang ada di sebelah kanannya dan juga sebelah yaminan wa shimalan, sebelah kanan sebelah kiri ya. Maka di situ Rasulullah menasihatkan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah ya, fasbutu ya, sabatlah ya, tetaplah kalian, jadi istiqomahlah, jadi kuatkanlah ya, sabat ya, jadi tegarlah. Artinya kita jangan coba-coba apa namanya, ingin mendebat, ingin ketemu, bahkan ingin menantang atau ingin membunuh, karena nggak levelnya, karena sudah disiapkan nanti ya al-guju yang bisa membunuh, yang akan membunuh Dajjal ini sudah disiapkan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu nanti ceritanya panjang, jadi tapi jangan berharap kemudian berjumpa di masa-masa itu ya. Tapi kalau memang ditakdirkan punya cukup umur panjang ya, maka ingatlah ya tentang pesan-pesan Rasulullah terhadap dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan yakhruju Dajjal ini akan keluar min Yahudiyah. Yahudiyah ini satu tempat ya. Asbahana mahu ya, kalau beberapa keterangan ini menyebutkan Yahudiyah ini satu tempat yang hari ini sudah apa namanya, betul-betul dipersiapkan oleh orang-orang Yahudi ya. Karena nanti begitu Dajjal itu muncul keluar, maka akan langsung diikuti ma'ahu sab'una alfan minal Yahud, 70.000 orang-orang Yahudi ini akan berada di belakangnya, akan mengikuti sebagai ya fan beratnya gitu ya. Kemudian tentang masa-masa itu sebagian sahabat bertanya, jadi dikabarkan oleh Rasulullah ya, ini termasuk memang al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib yang wajib diimani, yang disampaikan ketika Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat saking penasarannya bertanya ketika itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama labisuhu fil ard ya, berapa lama sih Dajjal itu tinggal di bumi? Kok fitnahnya dahsyatnya seperti itu, terus kira-kira sampai berapa lama usianya tinggal di bumi itu? Qala Rasulullah memberikan isyarat menjawab, arba'una yauman, 40 hari. 40 hari ya. Tapi di sini ada penjelasannya ya. 40 hari itu bukan dalam hitungan
yang kita lewati 1 bulan 10 hari ya. Yaumun kasanatin, seharinya itu seperti setahun. Ya, jadi awal-awal ketika Dajjal itu muncul, jadi sehari itu lamanya itu terasa lama banget. Maka disebutkan yaumun kasanatin, dalam 1 hari itu seperti setahun. Ya. Wa yaumun kasahrin, kemudian berikutnya sehari itu seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumatin, masa waktu sehari itu sama seperti 1 pekan. Kajumatin, wa yaumun kajumatin, jadi 1 pekan gitu ya. Kemudian wasairu ayamihi ka ayamikum, kemudian berikutnya sisanya itu seperti hari-hari kalian. Jadi di awal-awal itu kondisinya seperti itu. Kemudian sahabat masih penasaran ketika itu. Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadzalikal yaum alladzi kasanatin, pada hari itu di mana sehari itu seperti 1 tahun. Atukfina fihi sholat yaumin qala. Ya, sahabat dalam hal ini tuh bertanya, kalau sehari itu terasa setahun, nah terus sholat kita bagaimana gitu ya? Seandainya di saat itu terjadi dan kita berada pada saat itu, terus ya apa sholatnya? Ya, kan sehari seperti setahun. Setahun kan panjang, Mas. Berapa hari? 300 berapa? 65 ya? 360. Betul, 5 apa berapa? Sekitar kurang lebih itu ya hari. Ya, 365 hari. Nah, kalau sehari saja lamanya segitu, terus ya apa sholatnya? Ini berarti memang sahabat itu dalam hal ibadah kritis ya. Jadi bertanyanya itu tentang ibadah ya. Jadi nggak tanya ya, kalau mungkin kita tanya ya apa, kalau sehari kayak semalam ya opo, kapan lek tidur gitu ya tanya gitu. Terus waktu tidurnya kapan gitu ya. Sahabat lain pertanyaannya ya, gimana sholatnya? Maksudnya apakah kami cukup sehari untuk sholat gitu? La, ya, ndak, kata Rasul ya. Uqduru lahu qadrahu, perkirakan ya, perkirakan kira-kira saja. Jadi misalkan kalau misalkan saat ini kita sedang sholat maghrib ya kira-kira untuk waktu sholat isya itu berapa ya, perkiraan saja nanti sholat isya begitu, karena mungkin waktu itu sudah nggak ada adzan mungkin ketika itu ya, nggak terdengar adzan. Nah, bukan berarti hari ini duhur kemudian berapa hari lagi baru enggak ya. Jadi suruh memperkirakan, uqduru, perkirakan ya, kira-kira saja jarak waktu itu. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan ya di mana pertama ketika tanda yang besar ini sudah muncul, maka tanda berikutnya itu senantiasa akan mengikuti. Karena di mana munculnya Dajjal, di situ adalah juga nanti turunnya Nabi Isa ya. Yang mana kalau dalam keyakinan orang-orang Nasoro ya sudah ya meninggal, sudah disalib ya. Tetapi dalam ayat Allah menyatakan bal rafa'ahullah, bahkan Allah mengangkatnya ya. Dan ini juga menjadi salah satu akidah
keyakinan kita bahwasanya ya nanti Nabi Isa akan turun ke bumi dan juga nanti akan memerintah ya, dengan sangat adil, bahkan sampai adilnya, sampai sejahteranya itu orang itu mau infak bingung. Jadi misalkan LKI mau mengadakan kegiatan itu nggak perlu ya, mengucapkan terima kasih kepada para donatur karena semuanya sudah tercukupi semua. Bahkan donatur mau infak ke LKI itu sudah ya, sepurane ya sudah full gitu. Sampai seperti itu. Ya, sampai nolak bingung orang mau menitipkan hartanya itu karena nggak ada lagi. Ya. Ini tentang nuzul Nabiullah Isa alaihissalam. Ini juga diantara turunnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya tentang turunnya Nabi Isa ini. Fayab'asullahu Isa bin Maryam, maka Allah mengutus Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud, seakan-akan ia seperti Urwah bin Mas'udnya. Fayat lubahu, kemudian beliau mencari Dajjal, fayuhlikahu, lalu membunuhnya. Summa kemudian yamkusun nas, manusia tinggal di saat itu sab'u sinin, selama 70 ya, tahun. Ada yang sab'u sinin berarti 7 tahun, tapi ada dari beberapa riwayat juga yang masyhur yang banyak itu menyebutkan selama 40 tahun ya. Laisa baina isnaini adawah, di saat itu, di saat diperintah ketika Nabi Isa ya, memerintahkan di bumi itu tidak ada dua orang yang berseteru, gak ada wong padu, gak ada yang tukaran, sampai seperti itu. Tsumma yursilu, kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala yursilullahu rihan baridatan, setelah itu Allah mengutus angin, rihan baridatan, angin yang dingin, mingki bali Sam, dari arah Sam, falatabqa ala wajhil ardi, maka tidak tersisa di ujung bumi ini ahadun, seorang pun, fi qalbihi, yang di dalam hatinya misqalu dzarratin khairun, misqala dzarratin khairin, jadi seberat darroh kebaikan, au imanin, atau keimanan, illa qabadathu, kecuali angin tadi akan mencabut jiwa-jiwa orang tersebut. Maka jadi setelah pemerintahan ini ya, setelah masa-masa kejayaan ini, kemudian Allah mengutus angin, yang angin ini berhembus terus ya, nggak ada bumi yang tidak dilewati, dan di mana di situ ada jiwa yang di dalam hatinya ada keimanan ya, meskipun hanya seujung kuku ataupun dikatakan misqala dzarratin, hanya seberat biji darroh satu loh Pak ya, satu biji sawi itu kan kecil, nek ditimbang ya nggak tahu berapa timbangannya, tapi beda kalau sudah sekarung biji sawi wis ono bobote, ini hanya satu kan ringan ya. Jadi ini memberikan gambaran sekecil apapun keimanan, ketika seseorang itu masih punya keimanan, maka angin itu akan melalui dan ya, jiwa-jiwa orang yang punya iman dalam hatinya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Maka di saat itu tersisalah seburuk-buruk manusia, sudah tidak ada lagi orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal manusia-manusia yang
bobrok manusia-manusia yang ini. Nah tadi dikatakan bahwasanya ketika satu tanda ini sudah muncul, maka nanti akan tanda-tanda yang lain yang besar itu menyusul. Termasuk diantaranya ini adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang di situ digambarkan adalah seorang yang beringas, ya. Jadi gambaran Ya'juj dan Ma'juj itu suatu kaum, ya, umat manusia yang sudah nggak punya istilahnya rasa belas kasihan gitu ya. Ya, yang pokoknya memakan apa saja yang ada di hadapannya. Dan keturunannya itu luar biasa banyaknya. Ya. Jadi sampai ya ketika bangkai orang-orang di Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, di mana-mana itu terdapat tumpuan bangkainya, sampai hampir nggak bisa seorang itu lepas dari saking banyaknya. Ya. Sampai Allah mengutus burung-burung kemudian mengambil bangkai orang-orang Ya'juj dan Ma'juj itu dan membuangnya, ya, ke laut ataupun ke tempat yang jauh. Kemudian menurunkan air hujan yang sangat deras sehingga, ya, darah-darah ataupun bekas bau dari, ya, mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj ini tiada. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang tapi di sini tidak disebutkan, ya. Nanti bisa dikaji sendiri, ya, bisa dilihat sendiri. Ya, artinya ini satu isyarat, ya. Jadi peristiwa-peristiwa besar ketika Dajjal sudah muncul, maka itu sudah tanda-tanda yang lain itu akan mengiringi berikutnya. Jadi nuzulu Nabiullah Isa alaihissalam alal manaratil baydha. Jadi turunnya Nabi Isa, yang mana di sini sebelum Nabi Isa turun ini nanti ada Al-Mahdi, ya. Jadi ada Imam Mahdi itu nanti turun, ya, kemudian di saat itu akan dikumandangkan, akan segera dilaksanakan sholat, ya, tetapi sholat itu tidak segera dilaksanakan sampai Nabi Isa turun, ya. Ya, kemudian ketika sudah turun dipersilakan untuk mengimami, tapi Nabi Isa menolak, ya, dan memberikan perintah ini supaya Imam Mahdi yang memimpin sholat tersebut. Turunnya di mana? Alal manaratil baydha, ya, di menara putih. Ya. Ya, menara ini juga hari ini sudah disinyalir sudah ada, ya, menara putih ini, ya. Sebelah timur Damaskus, ya, Sarkiu Dimaski, yang mana nanti turunnya Nabi Isa ini fayaqtulu Dajjal, ya, akan membunuh Dajjal. Wa yad'u ila dinil Islam, kemudian menyeru manusia untuk kembali kepada dinul Islam. Wa yahkumu bihi, kemudian Nabi Isa ini akan memerintahkan, ya, akan memerintah, mengatur, ya, menghukumi manusia dengan hukum-hukum Islam. Wa yuksiru as-shaliba, akan memecahkan ataupun merobohkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzira, membunuh babi, ya. Jadi semua babi-babi akan dimusnahkan, akan dibunuh, ya. Wa yadaul jizyata, serta menghapus pajak. Ya, nanti di masa Nabi Isa nggak ada pajak, ya. Jizyah, pajak itu nggak ada, ya. Jadi wal adillatu ala hadza katsiratun. Adapun dalil-dalil ini banyak, ya. Minha diantaranya adalah ma rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan tegak, tidak akan terjadi kiamat
hatta sehingga yang zilafikum ibnu Maryam, sehingga akan turun di tengah-tengah kalian ya, ibnu Maryam ya, putra Maryam, yaitu Nabi Isa, hakaman menjadi seorang yang hakim yang bijaksana, muqsiton yang adil, fayuksiru as-salib, merobohkan atau menumbangkan salib, wayaktul khinzir, membunuh babi, wayadaul jizyah, serta menghapus perpajakan. Ya, kalau sekarang wabeh dipajaki Pak. Orang melu di warung mangan lho melu kena pajak. Tapi di masa Nabi Isa nanti jizyah itu, bahkan jizyah itu kan diperuntukkan untuk ini ya, orang-orang bukan orang Islam ya, sebagai jaminan, itu pun ya dihilangkan ya, saking makmurnya. Wa yufidul mal, jadi akan melimpah ruah harta itu, hatta layak balahu ahadun, sampai-sampai jadi nggak ada lagi kalau kita mau ngasih orang itu sepurane ya wis duwe, misalkan aku ndek kulkas anyar sampean gelem, sepurane aku gek bar tuku ya. Jadi orang mau bersedekah, orang mau infak di saat itu sudah nggak ada yang menerima. Kalau hari ini berebut mungkin berebut yang istilahnya nampani ya, ataupun berharap mendapatkan. Tapi di saat itu ya, karena adilnya dan apa namanya melimpahnya kekayaan di saat itu, maka sampai apa, orang mau infak itu susah ya. Nah, di mana juga pernah terjadi ya di masa kepemimpinan ya, Umar bin Abdul Aziz, saking makmurnya itu sampai di satu biji gandum itu sebesar biji kurma. Ibaratnya lek gabah itu, beras itu gede sak kurma. Jadi nek mau adang beras ya, masak beras itu cukup pirang gelintir, pirang menir itu, karena memang besar ya saking. Itu menunjukkan apa? Kemakmuran yang melimpah ruah. Ya, bahkan sampai dikatakan saking amannya. Jadi gak ono garong, gak ada copet, kemudian penodong, begal, lu gak ada. Karena apa? Ya apalagi yang mau dirampok, wong cukup kabeh ya. Nggak ada yang kekurangan. Maka dikatakan sampai orang berjalan itu, misalkan mau safar kemana-mana sendiri itu loh, nggak ada yang ngeriwui, nggak ada yang ganggu, saking amannya. Nah, kita hanya bisa membayangkan dah neo, paling hanya beranggapan dah neo. Nah itu dua tanda dari diantara banyak, ada yang mengatakan setidaknya ada 10 ya, 10 tanda kiamat yang besar, ada yang mengatakan 11 ya intinya banyak gitu ya, karena kalau nggak lebih dari 3 itu kan hitungannya banyak ya. Dan ya, sekali lagi ketika satu tanda muncul, jedanya itu tidak terlalu lama gitu, artinya ya menunjukkan bahwasanya memang kiamat itu akan segera ya. Tapi ya sekali lagi insya Allah kita tidak, ya mudah-mudahan tidak berjumpa ya, karena memang dan jangan berharap pengen ya apa ndelok gunung-gunung berterbangan itu kayak apa ya, jangan berharap, karena kiamat terjadi itu sudah tidak ada lagi masjid, sudah tidak ada lagi orang sholat, sudah nggak ada lagi azan ya, karena itu sudah seburuk-buruk makhluk tadi. Maka ketika angin yang menghembus ya, itu juga termasuk salah satu tanda
kiamat yang besar. Jadi ketika itu sudah tidak ada lagi jiwa seorang mukmin, nggak ada lagi orang yang sudah beriman. Sudah setelah itu tinggal seburuk-buruk makhluk. Ya, maka dari beberapa pemaparan dan hadis-hadis yang terkait yang hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti di akhir zaman yang akan mengikuti datang ya, dan disusul berikutnya tentang hari kiamat, ini betul-betul dahsyat ya, betul-betul sesuatu yang mengerikan. Maka tidak salah kalau Rasulullah senantiasa menekankan dan melazimkan kepada umatnya untuk senantiasa berdoa. Maka juga diantaranya termasuk keutamaan ataupun fadilah bagaimana kita senantiasa membaca surat Al-Kahfi dan yang lain itu ya, upaya-upaya ya, kita terhindar ataupun melindungi, menjaga diri kita, keluarga kita ya, dari dahsyatnya besarnya fitnah ya, Dajjal ini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Selanjutnya ada tulu usamsi min maghribiha. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, ini sudah tidak ada lagi pintu tobat sudah tertutup. Ya, meskipun di situ orang-orang pada beriman wis kadung, wis kasep. Ya. Jadi ketika matahari sudah terbit dari barat, maka di situ pintu tobat sudah tertutup. Ya, di saat itu orang-orang berebut ingin beriman. Tetapi wis ibaratnya wis kasep ya, wis terlanjur ya, itu sudah tidak ada lagi harapan ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 158 ya. Jadi di situ ya, la yanfa'u nafsan imanahum la imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khairan. Jadi sudah tidak ada lagi orang-orang yang beriman di saat itu sudah terlambat ya, ketika matahari terbit dari barat, maka di saat itu pintu taubat sudah tertutup. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu kajian kitab tauhid bab masalah tanda-tanda kiamat besar. Kami buka tanya jawab, apabila yang enggak ada ditanyakan nanti kita langsung adzan. Monggo, ada yang tanya? Kita break untuk adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, monggo. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita Dajjal tadi kita ngeri, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua tidak menjumpainya. Amin. Yang saya tanyakan, apakah sekarang ini sudah diciptakan Dajjal itu, Ustaz? Ya, untuk waspada saja, Ustaz, barangkali. Sekali kita menjumpai, ya mudah-mudahan kita tidak menjumpainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa penjelasan yang riwayat yang telah disebutkan bahwasanya ketika disebutkan dalam hadis seluruh nabi, tidaklah nabi itu diutus kecuali senantiasa mengingatkan, ya, memberikan peringatan umatnya, kaumnya akan Dajjal. Ya, berarti menunjukkan memang Dajjal itu sudah ada. Gitu ya. Bahkan suatu ketika, suatu saat dalam sebuah riwayat, ketika Rasul dengan sahabat Umar bin Khattab, ketika itu yang disebutkan di situ Ibnu Jasos, ya, terlihat nampak, ya, menunjukkan bahwasanya Umar itu yakin sekali itu adalah Dajjal yang dimaksud. Tapi Rasulullah dalam memberikan jawaban, ketika itu Umar langsung menghunus pedangnya, izinkan saya untuk membunuhnya. Ya. Tapi Rasul mengatakan, kalau memang benar itu Dajjal, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya, bisa membunuhnya? Kemudian kalau seandainya iya, kemudian bisa membunuhnya, ya, kalaupun bukan, kalau orang itu terbunuh misalkan, terus ya apa gunanya untuk membunuh itu? Ya, tetapi beberapa sahabat yang lain memang meyakini yang dimaksud Jasos itu adalah Ibnu Jasos itu ada Dajjal. Ya. Kemudian dari kalau mau dibaca dalam riwayat yang panjang tentang apa yang dituturkan oleh At-Tamim Ad-Dari, seorang, ya, nelayan yang di situ di suatu tempat, ya, yang nggak pernah terjangkau oleh seseorang, kemudian bertemu dengan makhluk yang menanyakan tentang beberapa hal, ya,
Beberapa hal itu tentang yang ditanyakan tentang keadaan apakah kurma yang di mana itu masih berbuah atau tidak. Jawab masih. Ya, kemudian danau ya, Tiberus ya. Ditanyakan bagaimana airnya ya. Apakah sudah berkurang atau tidak ya. Nah, itu kemudian ketika diadukan kepada Rasulullah sebenarkan dan kemudian dilupakan ya, artinya tidak di mana tempatnya, kemudian tidak ada lagi, artinya tidak ingat sama sekali lagi. Artinya memang kalau mengacu kepada apa namanya sumber-sumber ataupun hadis-hadis yang lain yang terkait dengan ini ya, Dajjal hari ini dikatakan terbelenggu ya, dibelenggu ya. Nanti pada saat apa namanya pada waktunya belenggunya ini terlepas, maka ya, dia akan memasuki seluruh kota ya. Tak ada yang terlewatkan ya. Dia memasuki semua kota kecuali 2 yang nggak bisa dimasuki ya, Makkah dan Madinah. Karena di situ di 7 pintu yang mau mengarah ke 2 kota itu dijaga oleh malaikat yang apa namanya menghunuskan pedang, sehingga Dajjal nggak bisa masuk ya, hanya 2 kota itu yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang lain ya apa namanya jebol semua ya, kemasukan semua ya. Seperti itu. Jadi kalau berdasarkan beberapa riwayat itu berarti ya sudah diciptakan begitu ya. Memang Allah suatu rahasia di mana apa namanya tempatnya, maka di situ banyak hari ini bermunculan spekulasi ataupun mengarahkan ke beberapa tempat. Tapi sekali lagi karena ini terkait dengan apa namanya sesuatu yang tidak disebutkan secara detail dan rinci di mananya. Kalau disebutkan pasti akan ya orang-orang beramai-ramai mencarinya gitu ya. Tetapi ya bagi kita ya isyarat-isyarat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah ini ya apa namanya menjadi bagian terpenting untuk kita imani, kita yakini. Dan yang lebih penting dari itu adalah ya, kita isti'adzah, meminta perlindungan ya, supaya apa? Terhindar, terbebas dari fitnah Dajjal ini ya. Seperti itu. Demikian Pak Budi ya. Ya, kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.